Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Fable. Film ini dirilis pada tahun 2019. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending nonton review film. Film ini diawali di sebuah acara perjamuan untuk merayakan persekutuan, kemakmuran, serta kesuksesan sekelompok gangster dengan bersulang dan makan-makan di acara tersebut. Seorang kepala gangster memberikan sebuah hadiah pedang kepada seorang anggotanya. Orang itu mencoba mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba ia terhenti dan perutnya mengeluarkan banyak darah. Ternyata ia tertembak. Seketika acara tersebut yang semula berjalan dengan kegembiraan menjadi sebuah kekacauan. Gangster tersebut ditembaki oleh seorang berpenutup kepala. Menembak dengan akurat dan tepat sasaran, satu persatu dari mereka tertembak dan tewas. Si penembak tersebut masuk ke sebuah mobil, yang di sana sudah ada seorang wanita yang menjemputnya. Lalu mereka pun pergi. Mereka berhenti di pinggir danau untuk membuang sebuah rangkaian pistolnya. Mereka ke sebuah rumah, di sana ada seorang pria yang dipanggil sebagai bos. Bos memberi identitas kepada si penembak, yaitu sebagai Akira Sato, dan si wanita sebagai Yoko Sato. Status mereka adalah kakak beradik bersaudara. Bos menyuruh Akira dan Yoko untuk bersembunyi kepada sekelompok gangster di Osaka yang telah lama mempunyai kontrak dengannya. Sebagai hadiah perpisahan, bos menyerahkan seekor burung sebagai peliharaannya. Dua orang mendatangi TKP. Mereka mengecek gangster yang telah dibunuh oleh Sato. Mereka berdua mengakui kehebatan dalam menembaknya, membunuh dua orang dengan satu peluru. Yang ternyata dua orang itu adalah pembunuh bayaran juga. Mereka menyebut Sato sebagai Fable atau si legenda. Mereka pun akan mencari Fable tersebut. Jika mereka berdua dapat mengalahkan si legenda seperti itu, maka mereka pun akan menjadi seorang legenda yang terdengarnya sangat keren. Kembali ke Sato, ia diperintahkan oleh bos untuk menaruh semua senjatanya ke dalam sebuah microwave. Bos akan mengambilnya, lalu Yoko dan Sako pergi ke Osaka. Film berlanjut di sebuah perusahaan bernama Maguro. Seorang direksi yang bernama Ebihara menemui presidennya. Mereka bersedia menyembunyikan si pembunuh bayaran karena mereka mempunyai kontrak dengan si bot. Presiden memerintahkan Ebihara untuk mencarikan tempat tinggal untuknya. Di sini hanya presiden dan direksi yang mengetahui sosok dari Fable ini. Mereka merahasiakan kepada yang lainnya. Sialnya, waktunya tidaklah tepat. Seorang pembuat onar lainnya akan segera bebas dari penjara yang bernama Kojima. Ebihara menunjukkan dua buah rumah yang bersebelahan. Di dalamnya sudah terisi lengkap dengan sebuah perabot rumah tangga. Di sana tempat Sato dan Yoko akan tinggal. Sepulangnya dari bar, Sato dan Yoko bertemu dengan dua orang berandalan yang akan menghajarnya. Sato berpura-pura kesakitan padahal dua orang berandalan tersebutlah yang sebenarnya ia patahkan jari-jarinya. Dan mereka pun pergi. Ternyata dua orang tersebut adalah suruhan dari Ebihara. Keesokan harinya Ebihara membawa Sato ke sebuah tempat. Di sana sudah ada dua orang, salah seorang darinya adalah mantan pegulat. Ia mencoba memeras perusahaan Maguro. Ebihara menyuruh Sato membunuhnya, tetapi Sato tidak membunuhnya. Sato menginginkan selama setahun tinggal di Osaka, tidak ingin membunuh siapapun. Ia ingin hidupnya menjadi lebih baik. Di tempat lainnya, Kojima sedang menagih hutangnya kepada seseorang karena selama di penjara selama 8 tahun, orang tersebut tidak pernah membayar hutangnya kepada Kojima. Kojima pun membunuh orang tersebut. Kembali ke Sato, ia melamar suatu pekerjaan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia selalu ditertawakan karena hobinya menonton Jakal Toimoko. Lalu ia bertemu dengan Misaki. Misaki membantunya diterima di tempat kerjanya sebagai kurir pengantar barang. Film berlanjut, Kojima mendatangi perusahaan Maguro. Ia diterima oleh presiden. Presiden memberikan uang 5 juta yen kepadanya. Ia pun bergegas pergi. Lalu bertemu dengan Sunagawa, sedikit bersih tegang dengannya. Ebihara pun meredakan suasana. Malam harinya, Sato datang ke rumah Ebihara. Ia bermaksud meminta maaf karena mengenal Misaki.
yang Ebihara bilang tidak boleh mendekatinya. Ia dibukakan pintu oleh Kojima dan diancam pisau olehnya. Di dalam kamar mandi, Ebihara terkena serangan jantung, lalu Sato memanggil ambulan untuk membawa Ebihara ke rumah sakit. Di tempat kerjanya, Sato diberi kesempatan oleh Misaki untuk menggambar hewan. Tidak disangka bos tempat bekerja tertarik dengan gambarnya yang asal-asalan. Ia pun mendapat kenaikan gaji 100 yen dan menjadi 900 yen per jamnya. Kojima mendatangi Misaki ke rumahnya. Ia menawarkan pekerjaan sebagai pelacur dengan gaji yang tinggi. Misaki menolaknya, tetapi Kojima mengancam akan mengganggu orang di sekitarnya jika ia menolak pekerjaan tersebut. Misaki harus menelponnya untuk memberi jawaban. Sunagawa berniat untuk merebut perusahaan dari tangan Presidir dan Ebihara. Ia menyewa 2 orang pembunuh bayaran. Ia mengetahui bahwa Presidir telah menyewa orang pembunuh bayaran juga. Misaki mendapatkan telepon bahwa manajernya diserang oleh orang tidak dikenal dan dibawa ke rumah sakit. Lalu ia menelpon Kojima. Ia tahu bahwa itu semua adalah perbuatannya. Misaki bersikeras tidak akan mau mengambil pekerjaan sebagai pelacur. Lalu Kojima mengirimkan foto dari ibu Misaki yang merupakan adalah sebuah ancaman kepada ibunya. Karena gambarnya disetujui oleh bos, Misaki mentraktir Sato untuk makan malam. Setelah makan malam, mereka bergegas pulang. Ternyata Misaki pergi ke tempat Kojima, lalu Kojima menyodorkan kontrak kerjasama dengan Misaki. Ebihara meminta bantuan Sato untuk mengurusi dan menjaga Kojima. Ia memberikan mobil kesayangannya kepada Sato untuk tugas ini. Sato pun menerima pekerjaan ini. Ia lalu mendatangi kediaman dari Kojima. Ternyata ada pihak lain yang ingin membunuhnya. Saat Kojima dihajar dan diculik bersama Misaki oleh 2 orang pembunuh bayaran dari Sunagawa, Sato lalu menelpon Ebihara. Ia mengabarkan bahwa Kojima diculik. Kojima dan Misaki dibawa ke suatu tempat. Di sana sudah ada Sunagawa dan anak buahnya. Mereka mengancam membunuh Kojima. Karena kepala mucikari anggota dari Sunagawa telah tewas dibunuh oleh Kojima. Kembali ke Sato, di rumah tinggalnya ia sedang merakit senjata dengan memanfaatkan peralatan yang ada. Demi menyelamatkan Misaki yang telah membantunya mendapatkan pekerjaan, Yoko membantunya membuat peluru untuk senjata apinya. Sato dan Yoko mendatangi tempat pengolahan limbah yang dikelola oleh Sunagawa dan anggotanya, tempat Kojima dan Misaki diculik. Sato mulai memasuki tempat tersebut. Ia melumpuhkan seorang penjaga di sana, lalu menaiki dinding bangunan, lalu masuk ke ruangan tempat Misaki berada. Ia melumpuhkan seorang yang ingin memperkosa Misaki. Kedua orang pembunuh bayaran mengetahui kedatangan dari Sato, lalu mereka mengejarnya. Tetapi mereka agak terlambat. Sato dan Misaki sudah tidak ada di ruangannya. Sato membawa Misaki bersamanya untuk keluar dari bangunan tersebut. Misaki disuruh diam di ruangan mesin sampai Sato menjemputnya kembali. Sato pun pergi ke tempat di mana Kojima ditahan. Ia mengintipnya dari balik pintu. Kojima ditahan dan diikat di sebuah bangku dan akan dijatuhkan dari ketinggian dan digiling bersama sampah. Seorang pembunuh bayaran berdiri di depan Kojima, menyuruh Sato yang ia sebut Fabel untuk keluar dari persembunyiannya. Lalu ia keluar dari balik pintu dengan menggunakan tameng baja. Ia ditembaki oleh anggota Sunagawa dan pembunuh bayaran. Sato beradu tembak dengan seorang pembunuh bayaran, lalu ia berlari ke arah Kojima yang akan terjatuh dari pinggir jembatan. Ia pun melompat untuk menangkap dan melemparkan Kojima ke dalam ruangan. Sunagawa menyuruh seluruh anak buahnya mengejarnya. Ia memberitahu bahwa Sato dan Kojima berada di tangga. Mereka pun menelusuri dan mencari-carinya. Kini, Sato, Kojima, dan Misaki bersembunyi dari kejaran Sunagawa dan anak buahnya. Mereka bersembunyi di bawah balik tangga. Kojima tidak sengaja menjatuhkan sepotong besi. Mereka berdua ketahuan dan mereka pun dikejar. Sementara Misaki diikuti seorang pembunuh bayaran. Sato dan Kojima ditembaki. Ia dapat melumpuhkan satu persatu anak buah Sunagawa. Dengan kemampuan bela diri dan skill menembak yang sangat jitu, Sato menembak dengan menggunakan pistol rakitannya yang tidak akan membunuh lawannya.
Sementara Kojima dengan sikapnya yang membara, ia menghajar anak buah Sunagawa dengan tetap dilindungi oleh Sato. Mereka berdua terus bergerak. Sato mendekati Misaki. Anak buah Sunagawa mengejar dan menembaki mereka. Karena janjinya kepada bos, ia tidak akan membunuh seorang pun ketika di Osaka. Ia hanya melumpuhkan para anak buah Sunagawa. Tetapi ia dan Kojima tetap dikejar dan akan dibunuh. Sato hanya melawannya. Mereka berdua terpojok oleh banyaknya anak buah Sunagawa. Sato menembak sebuah teralis yang ada di atasnya. Lalu Kojima menaiki dan mencoba keluar dari kejaran. Sementara Sato masih berkelahi, lalu ia pun naik untuk keluar dari teralis tersebut. Lalu menutup teralis dan menggajalnya dengan lemari besi yang ia jatuhkan. Sementara Misaki ditangkap oleh seorang pembunuh bayaran. Kojima berkelahi dengan Sunagawa. Tampaknya Kojima lebih unggul dari Sunagawa dalam hal berkelahi. Misaki dikejar oleh pembunuh bayaran. Ia terpojok di ruangan sempit. Lalu ia melompat ke seberangnya. Ia terjatuh, datang Yoko, lalu ia memukul salah seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Sunagawa. Kojima hendak ditembak oleh Sunagawa, tetapi Sato menembak tangan dari Sunagawa sehingga pistolnya terlempar dan Kojima memukul Sunagawa. Sato mendatangi Misaki, tetapi ia didorong oleh seorang pembunuh bayaran. Mereka terjatuh dan langsung adu tembak. Misaki bergelantung mau terjatuh, sementara Sato adu tembak dengan pembunuh bayaran. Akhirnya pembunuh bayaran itu pun tewas tertembak oleh Sato. Dengan cepat Sato menangkap Misaki yang terjatuh. Tersadar Misaki sudah berada di dalam mobil. Ia diantarkan ke rumahnya oleh orang berpenutup wajah. Misaki mendatangi rumah Sato. Yoko membukakan pintu untuknya dan mengajaknya minum bersama Sato. Kojima diselamatkan oleh Sato. Ia dibawa di dalam bagasi mobil, lalu ia ditembak oleh Ebihara. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan sampai jumpa kembali. Terima kasih.